Guys, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Delita Kurniana Sanul. Saya kuliah di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja ujian saya mata kuliah Public Speaking. Tema presentasinya kesehatan bayi dan balita di Indonesia. Yang pertama, keadaan kesehatan bayi dan balita di Indonesia. Saat ini keadaan kesehatan bayi dan balita di Indonesia menjadi hal penting untuk diperhatikan dan dibahas pada beberapa masa sebelum dekade 1980-an. Masalah kesehatan ibu diperhatikan dan dibahas dan anak belum terlalu mendapatkan perhatian serius. Bahkan kasus kematian ibu dan balita pun masih menjadi sebuah fenomena kesehatan yang cukup memprihatinkan menginjak pada dekade 1990-an. Kesehatan ibu menjadi sorotan penting di dalam program kesehatan, khususnya berkaitan dengan masalah reproduksi, kehamilan dan persalinan. Di zaman modern, setelah melewati abad keemasan yaitu era 21 ini, kesehatan ibu masih harus dipantau, namun keselamatan bayi dan anak balita mendukungi rangkaian pertama di dalam program-program kesehatan anak. Bayi dan balita merupakan generasi penerus bangsa. Disitulah awal toko atau rahpunya suatu negara dapat disaksikan dari kualitas para generasi penerusnya. Jika terlahir anak-anak dengan tingkat kesehatannya rendah, tentulah kondisi bangsa menjadi lemah dan tidak mampu membangun negara yang sangat optimal. Saat ini distribusi dan frekuensi terjangkitnya penyakit bayi dan anak balita seperti diare, sintri, cacar, campak, dan penyakit-penyakit bahasa lain mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan beberapa masa sebelumnya. Keberhasilan program imunisasi yang digelar oleh pemerintah nampaknya memberi hasil yang tidak mengecewakan, meskipun di beberapa waktu terakhir ini seperti diberitakan mengenai adanya vaksin DPT untuk menimbulkan kematian pada bayi. Namun saat ini kasusnya masih terus dipelajari. Akan tetapi secara keseluruhan program imunisasi telah mampu menurunkan tingkat kesakitan pada bayi dan balita cukup signifikan. Keadaan kesehatan bayi dan anak balita di Indonesia juga menyangkut masalah gizi buruk, peningkatan kondisi ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat ditunjuk dengan sistem informasi dan tingginya tingkat pendidikan masyarakat, meningkatkan kesadaran rakyat untuk memperhatikan kondisi kesehatan anak-anak. Orang tua berlomba memberikan yang terbaik bagi buah hatinya. Meskipun di beberapa lapisan masyarakat masih ada yang kurang sejahtera, namun tingkat kepedulian masyarakat lain pun juga relatif bagus, sehingga keadaan kesehatan bayi anak balita di Indonesia bisa lebih terkontrol. Jakarta Survei Demokratif Kutanton Iskinia atau SDKI 121 MIT Departemen Kesehatan DPX mengungkapkan rata-rata per tahun terdapat 41 bayi di Indonesia yang meninggal dunia sebelum umurnya mencapai 1 tahun. Bila dirinci 1.157 bayi meninggal dunia per tahun atau 430 bayi per hari. Angka kematian balita atau AKBA yaitu 46 dari 1.000 balita meninggal setiap tahunnya. Beliau dirinci kematian
balita ini mencapai 2006 580 balita per tahun dan 569 balita per hari. Parahnya, dalam rentang waktu 2002-2007, angka neonatus tidak pernah mengalami penurunan. Penyebab kemauan terbanyak pada periode ini disebabkan oleh spesies atau infeksi sistemik, kelainan bawah, dan infeksi saluran pernapasan akut atau Riset Kesehatan Dasar DPEKS 2007. Yang ke B, angka kesakitan dan kematian bayi. 1. Angka kesakitan bayi. Angka kesakitan bayi atau morbiditas adalah perbandingan antara jumlah penduduk karena penyakit tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun dan dinyatakan dalam per 1000 penduduk. Kegunaan dari mengetahui angka kesakitan ini adalah sebagai indikator yang digunakan untuk menggambarkan pola penyakit tertentu yang terjadi di masyarakat. Angka kesakitan bayi adalah perbandingan antara jumlah penyakit tertentu yang ditemukan di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu 1 tahun dengan jumlah kasus penyakit bayi tertentu yang ditemukan di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama dikali 100%. Yang kedua, angka kematian bayi atau AKB. Angka kematian atau mortalitas digunakan untuk menggambarkan pola penyakit yang terjadi di masyarakat. Kegunaan dari mengetahui angka kematian ini adalah sebagai indikator yang digunakan sebagai akurat derajat kesehatan untuk melihat status kesehatan penduduk dan kebersihan pelayanan kesehatan dan upaya pengobatan yang dilakukan. Sementara itu, yang dimaksud dengan angka kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat 1 tahun. Jadi angka kematian bayi atau AKB adalah banyaknya kematian bayi berusia di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu. Secara garis besar, adapun yang membagi kematian bayi terjadi 2 berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama, kematian neonatal atau disebut juga kematian bayi endogen adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan. Kematian bayi neonatal atau bayi baru lahir ini umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilannya. Yang kedua, kematian postnatal atau disebut dengan kematian bayi endogen adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia atau bulan sampai menjelang usia 1 tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan. Angka kematian bayi atau infant mortality rate atau IMR di Indonesia masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Tercatat pada tahun 1994 IMR di Indonesia yang mencapai 57 kematian per 1000 kelahiran hidup turun menjadi 46 kematian per 1000 kelahiran hidup di tahun 1997 dan kemudian turun lagi menjadi 35 kematian per 1000 kelahiran di tahun 2002. Data tahun 2007, dari 1000 kelahiran hidup 34 bayi meninggal sebelum usia 1 tahun. 2 Departemen Kesehatan atau Depseks mengungkapkan rata-rata per tahun terdapat 41 bayi baru lahir di Indonesia meninggal dunia sebelum umurnya genap 1 tahun. Data bersumber dari
survei terakhir pemerintah yaitu dan survei demografi kesehatan Indonesia 2007 SDKI selaras dengan target pencapaian milenium Delfort Golenses kelahiran hidup menjadi 23/1000. Kelahiran hidup pada 2015 berdasarkan SDKI telah terjadi penurunan AKB secara signifikan selama 4 tahun survei dari 66/100. Kelahiran hidup pada tahun 1994 menjadi 39/100. Kelahiran hidup pada tahun 2007, Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai daerah paling tinggi angka kematian bayi dan balita setelah NTT, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Di bawah ini merupakan tabel survei menurut SDKI, survei demografi kesehatan Indonesia. Provinsi DKI Jakarta 1994 30, 1997 26, 2002 sampai 2003 35, 2007 28. Jawa Barat 1994 89, 1997 61, 2002 sampai 2003 44, 2007 39. Jawa Tengah 1994 51, 1997 45, 2002 sampai 2003 36, 2007 26. DKI Yogyakarta 1994 30, 1997 23, 2002 sampai 2003 20, 2007 19. Jawa Timur 1994 62, 1997 36, 2002 sampai 2003 43, 2007 35. Banten tidak ada, 1904, 1997 tidak ada, 2002 2003 36, 2007 46. C. Angka kesakitan dan kematian balita. 1. Angka kesakitan balita. Angka kesakitan balita berkaitan dengan kesaktian oleh karena adanya penyakit akut, penyakit kronik, atau kecatatan pada masa balita. Angka kesakitan balita adalah perbandingan antara jumlah kasus penyakit balita tertentu yang ditemukan di suatu wilayah pada kurun waktu 1 tahun dengan jumlah kasus penyakit tertentu yang ditemukan di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama dikalikan 100%. 2. Angka kematian balita. Angka kematian balita atau bawah 5 tahun adalah suatu anak termasuk bayi yang baru lahir yang berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun. 4 tahun 11 bulan 2000 bulan 29 hari pada umumnya ditulis dengan notasi 0 sampai 4 tahun. Jadi angka kematian balita atau AKBA adalah jumlah kematian anak berusia 0 sampai 4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak pada umur yang sama pada pertengahan tahun tersebut, termasuk kematian bayi. D. Penyebab morbiditas dan mortalitas pada bayi dan balita. Angka kematian bayi dan balita di Indonesia adalah tertinggi di negara Asia. Tiap tahun 12,9 juta anak meninggal, 28%. Kematian disebabkan karena pneumonia, 23% karena penyakit diare, dan 16% karena penyakit tidak memperoleh vaksinasi. Penyebab angka kesakitan dan kematian anak terbanyak saat ini masih diakibatkan oleh pneumonia dan diare. Pencegahan sederhana dan dapat diperoleh seperti vaksin, antibiotik, terapi rehidrasi oral,
kontrasepsi dapat mencegah 25-90% kematian karena penyebab spesifik. Secara keseluruhan 65% kematian anak bisa dicegah dengan biaya murah. Faktor kesehatan. Faktor kesehatan ini merupakan faktor utama yang dapat menentukan status kesehatan anak secara umum. Faktor ini ditentukan oleh satu, kesehatan anak itu sendiri, status gizi dan kondisi sanitasi. 2. Faktor sosial ekonomi. Pengaruh sosial ekonomi sangat terasa bagi masyarakat Indonesia karena tingkat kemiskinan dan Indonesia masih tinggi sehingga pemberian gizi atau makanan yang layak kepada bayi dan balita masih dianggap kurang di Indonesia. Faktor kebudayaan. Pengaruh kebudayaan juga sangat menentukan status kesehatan anak, di mana terdapat keterkaitan secara langsung antara budaya dan pengetahuan budaya di masyarakat dapat menimbulkan penurunan kesehatan anak. Misalnya, terdapat beberapa budaya di masyarakat yang dianggap baik oleh masyarakat, padahal budaya tersebut justru menurunkan kesehatan anak. Sebagai contoh, jika badan anak panas akan dibawa ke dukun dengan keyakinan terjadi kesurupan anak. Pasca operasi dilarang memakan daging ayam karena daging ayam menambahkan nyeri dan luka. Berbagai contoh budaya yang ada di masyarakat tersebut sangat besar mempengaruhi kesehatan anak, mengikat anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang tentunya membutuhkan perbaikan gizi atau nutrisi yang cukup. 4. Faktor keluarga. Faktor keluarga dapat menentukan keberhasilan perbaikan status kesehatan anak. Pengaruh keluarga pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak sangat besar melalui pola hubungan anak dan keluarga serta nilai yang ditanamkan. Meningkatkan status kesehatan anak juga berkaitan langsung dengan peran dan fungsi keluarga terhadap anaknya, serta membesarkan anak, memberikan dan menyediakan makanan, melindungi kesehatan, mempersiapkan pendidikan anak, dan lain-lain. F. Penyebab terjadinya angka kesakitan dan kematian bayi dan balita. Angka kematian bayi dan balita di Indonesia adalah tertinggi di negara Asia. Penyebab angka kesakitan dan kematian anak terbanyak saat di masa diakibatkan oleh pneumonia atau ISPA dan diare. Untuk itu, petugas kesehatan termasuk bidang hendaknya terus berupaya meningkatkan pengetahuan kematian dan kemauannya yang untuk mengulangi berbagai masa termasuk pneumonia dan diare. 1. ISPA dan pneumonia. Pengertian ISPA. Istilah ISPA yang merupakan singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut diperkenalkan pada tahun 1984. Istilah ini merupakan padahal dari istilah Inggris acute respiratory infection. Pengertian pneumonia. Pneumonia adalah penyakit yang menyerang paru-paru dan ditandai dengan bentuk dan kerusakan pernapasan. Balita yang terserang pneumonia dan tidak segera diobati dengan tepat sangat mudah meninggal. 2. Faktor individu anak. Yang pertama, umur anak. Sejumlah studi yang besar menunjukkan bahwa insiden penyakit pernapasan oleh virus menonjol pada bayi usia dari dini, anak-anak, dan tetap menurun terhadap usia
insidens ISPA tertinggi pada umur 6-12 bulan. B. Berat badan lahir. Berat badan lahir menentukan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan balita. Bayi dengan berat badan lahir rendah (BB atau BBLR) mempunyai risiko kematian yang lebih besar dibandingkan dengan berat badan lahir normal, terutama pada bulan-bulan pertama kelahiran karena pembentukan zat anti kekebalan kurang sempurna sehingga telah mudah terkena penyakit infeksi, terutama pneumonia dan sakit saluran pernapasan lainnya. Penelitian penyembuhan pada berat bayi kurang dari 2.500 gram dihubungkan dengan meningkatkan kematian akibat infeksi saluran pernapasan, dan hubungan ini menetapkan setelah dilakukan uji terhadap status pekerjaan, pendapatan, pendidikan atau isi, mengingatkan bahwa anak-anak dengan riwayat berat badan lahir rendah tidak mengalami rate lebih tinggi terhadap penyakit saluran pernapasan tetapi mengalami lebih berat infeksinya. Yang ketiga, status gizi. Memasukkan zat-zat gizi yang diperoleh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh umur, keadaan fisik, kondisi kesehatan fisiologi, pencernaannya, tersediaannya, manakah dan aktivitas dari anak itu sendiri. Balita dengan gizi yang kurang akan mudah terserang ISPA dibandingkan balita dengan gizi normal karena faktor daya tahan tubuh berkurang. Penyakit infeksi sendiri akan menyebabkan balita tidak mempunyai nafsu makan dan mengakibatkan kekurangan gizi. Pada keadaan gizi kurang balita lebih mudah terserang ISPA berat, bahkan serangannya lebih lama. Yang keempat, vitamin A. Bila antibodi yang ditunjukkan terhadap bibit penyakit dan bukan sekedar antigen asing yang tidak berbahaya, niscaya dapatlah diharapkan adanya perlindungan terhadap bibit penyakit yang bersangkutan untuk jangka yang tidak terlalu singkat. Karena itu usaha massal pemberian vitamin A dan imunisasi secara berkala terhadap anak prasekolah seharusnya tidak dilihat sebagai dua kegiatan terpisah. Keduanya haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh dan perlindungan terhadap anak Indonesia sehingga mereka dapat tumbuh, berkembang dan berangkat dewasa dalam keadaan yang baik-baiknya. Yang kelima, status imunisasi. Bayi dan balita yang pernah terserang campak dan selama akan mendapatkan kekebalan alami terhadap pneumonia sebagai komplikasi. Dampak sebagai besar kematian ISPA berasal dari jenis ISPA yang berkembang dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti difteri, pertusis, campak. Maka peningkatan capukan imunisasi akan berperan besar dalam upaya pemberantasan ISPA untuk mengurangi faktor yang meningkatnya mortalitas ISPA. Diupayakan imunisasi lengkap bayi dan balita dan mempunyai status imunisasi lengkap. Bila penderitaan ISPA dapat diharapkan perkembangan penyakitnya tidak ada menjadi lebih berat. Cara yang paling terbukti efektif saat ini adalah dengan pemberian imunisasi campak dan pertusis atau DPT. Dengan imunisasi campak yang efektif sekitar 11% kematian pneumonia balita dapat dicegah, dan dengan imunisasi pertusis atau DPT 6% kematian pneumonia dapat dicegah.
Yang keenam, faktor perilaku. Faktor perilaku dalam pencegahan dan pengulangan penyakit ISPA pada bayi dan balita dalam hal ini adalah praktek penanggapan ISPA di keluarga, baik yang dilakukan oleh ibu ataupun anggota keluarga lainnya. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang berkumpulan dan tinggal dalam satu rumah tangga, satu dengan lainnya, saling tergantung dan berinteraksi. Bila satu saat atau beberapa anggota keluarga mempunyai masalah kesehatan, maka akan terpengaruh terhadap anggota keluarga lainnya. Bagian F, usaha yang dilakukan untuk menurunkan angka kesadaran dan kematian bayi dan balita. Seperti hal sebagai upaya kesehatan, pemberantasan ISPA dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Departemen Kesehatan termasuk di dalamnya petugas kesehatan atau bidan bersama masyarakat dalam upaya menalahgunaan pneumonia. Departemen Kesehatan telah menyiapkan karena kesehatan seperti puskesmas, pembantu atau postu puskesmas rumah sakit untuk mampu memberikan pelayanan penderitaan ISPA pneumonia dengan tepat dalam segera. Teknologi yang dipergunakan adalah teknologi tepat guna, yaitu teknologi deteksi di pneumonia balita yang dapat diterapkan oleh serasa kesehatan terdepan. Caranya adalah dengan melihat ada tidaknya tarikan dinding dada ke dalam dan menghitung frekuensi gerakan napas pada balita yang bentuk atau skural bernapas. Yang terakhir, kesimpulan. Derajat kesehatan anak menerima derajat kesehatan bangsa, sebab anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan dalam penerusan pembangunan bangsa. Berdasarkan alasan tersebut, masalah kesehatan anak diprioritaskan dalam pemecahan atau penetapan pembangunan bangsa Kopas 2006. Angka kematian bayi di Indonesia masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara lain di Asia. Penyakit terbesar yang mengakibatkan angka kematian disakitkan bayi dan balita di Indonesia cukup tinggi adalah penyakit diare, ISPA dan pneumonia bayi dengan berat badan lahir rendah, afeksia dan infeksi. Salah satu faktor penyebab ini terjadi adalah status sosial ekonomi, budaya, kurangnya perhatian dari masyarakat ataupun dari pemerintah. Faktor kesehatan akan tetapi penerimaan juga mempunyai upaya-upaya dan mengatasi masalah ini, yaitu dengan cara meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pemerintahan pelayanan kesehatan, meningkat status gizi masyarakat, meningkat peran serta masyarakat, meningkatkan manajemen kesehatan. Mungkin itu saja presentasi ujian mata kuliah public speaking. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan limpah terima kasih.